Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah mengenal siapa dirinya, siapa Allah, kemudian apa sih dunia ini, maka dia akan memahami, kan itu. Ketika seseorang sudah memakrifati dirinya, kemudian dia bisa membaca, menghubungkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kehidupan ini ada, tidak bisa keluar dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tidak makrifah, maka tidak mampu, tidak kenal kepada Allah, maka tidak mampu menghubungkan seluruh problematika kehidupannya kepada Allah. Nah, ini problemnya. Sehingga dia akan mengandalkan kepada kemampuan dirinya, berdasarkan mungkin ilmunya, kemudian pemahamannya, kemampuannya, dan lain-lain. Disinilah nantinya akan ada ujung batas maksimalnya kemampuan seseorang. Maka dalam Islam ada konsep tawakal. Seorang yang sudah makrifah, maka kesananya akan bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di awal dikatakan bahwa seluruh aspek kehidupan tidak bisa dilepaskan dengan Islam. Contoh sederhana, ketika seseorang ada problematika diri, masalah diri sendiri yang paling ketika dia menghadapi tuntutan dirinya sendiri, bahwa setiap kita sudah menjadi sunatullah, ya. Ketika mengenal diri bahwa dia adalah makhluk, maka sangat bergantung kepada Sang Kholik. Nah, ketika dia tidak memiliki tempat bergantung, maka dia bisa menyimpang, dia menggantungkan kepada apa yang dipahaminya, bisa ke hartanya, bisa ke ilmunya, bisa ke orang yang dianggap kuat. Nah, disinilah yang kemudian menjadi problematika, karena dia tidak menggantungkan seutuhnya masalahnya, menyerahkan solusinya kepada Sang Pencipta. Nah, disinilah akan terjadi sebuah masalah itu tidak akan ketemu solusinya. Misalnya, ketika orang memikirkan terkait dengan rizki, ya, ketika orang tidak mengenal sejatinya bahwa rizki itu adalah hak prerogatif Allah, maka dia akan menyandarkan kepada sarana untuk mendapatkan rezeki itu sendiri. Misalnya tempat dagangnya, mungkin yang bekerja dengan pabriknya, dan atau kantornya, dan lain-lain. Maka di sini dia akan bergantung kepada sesuatu yang lemah, sehingga dia akan mengalami goncangan yang dahsyat ketika semua itu akan tiada. Lain dengan orang yang sudah mengenal kepada eksistensi Allah, Allah sebagai sumber memberi rizki, maka dia akan tenang bahwa rizki itu adalah hak prerogatif Allah. Dan ketika dia sudah mengenal Allah tadi, seberapapun yang dia dapatkan, maka dia kembalikan, meyakini ini rizki dari Allah. Maka selanjutnya dia akan mensikapi ketika banyak sesuai dengan keinginannya, maka kembali lagi yang diingat Allah, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya, ketika belum sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya, maka pun dia yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bisa ridho dan sabar dengan apa yang Allah berikan. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konsep Islam, makrifah menjadi basis utama dari proses membangun sebuah keyakinan sampai perwujudan. Diawali dengan makrifah itu sendiri. Tatkala seorang sudah mengenal dirinya, mengenal Allah, maka kemudian dia tahu positioning, kedudukan
dirinya di hadapan Allah, maka selanjutnya dia meyakini Allah secara baik secara takwinnya atau secara hakikat sampai dengan perwujudannya, yang mana perwujudan Allah misalnya kemudian kita bisa memaknai di dalam rukun iman kepada Allah. Maka wujud iman kepada Allah adalah iman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, rasul, kemudian yaumul akhir, qada dan qadar. Nah, ini sesuatu yang kemudian bisa terukur secara konkret, yakni ketika seorang ma'rifah kepada Allah, maka kemudian dia akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala perwujudannya di dunia ini adalah diturunkannya kitab melalui malaikat Jibril yang diejawantahkan melalui rasulnya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hal ini sebagai nabi terakhir yang membawa risalah. Maka disinilah kemudian kita bisa mengacu dalam Al-Quran surat At-Taubah misalnya, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wujud nyata eksistensi Allah adalah diturunkannya petunjuk dan pembawa petunjuk itu sendiri untuk bisa mengejawantahkan dalam kehidupan, yang kemudian disimpulkan menjadi sebuah dinul Islam, yang mana itulah yang nantinya akan bisa menjadi keterhubungan daripada seluruh problematika kehidupan, bahwa kehidupan ini tidak bisa lepas daripada sebuah sistem, daripada sebuah adin itu sendiri, bahwa seseorang ketika bicara diri maka tidak bisa terlepas bahwa dia akan terhubung dengan din, yang dia harus merujuk kepada din itu sendiri, yakni menguswah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita melihat Rasulullah, maka itulah wujud konkret bagaimana kemudian eksistensi Allah hadir di muka bumi ini, yakni bahwa Rasulullah sejak diangkat menjadi seorang Rasul, maka hari-harinya adalah dalam rangka merealisasikan apa yang menjadi kehendak-kehendak Allah, dan itulah yang disebut dengan din itu sendiri. Maka kalau kita melihat Rasulullah, maka Rasulullah itu adalah sosok yang tidak hanya mengurus urusan pribadinya, beliau juga mengurus masyarakatnya, bangsanya, bahkan negaranya. Dalam hal ini yang dikatakan bahwa tidak ada yang bisa terlepas kehidupan ini dari Islam itu sendiri. Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah. Dari sekup kecil tadi, ketika seorang ma'rifah kepada Allah, maka dia betul-betul hidup dan kehidupannya menggantungkan, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekup kecil tadi pada konteks rizki, maka ketika seorang sudah menggantungkan kepada Allah dan mengenal Allah secara utuh, maka dia akan mensikapi rizkinya sebagaimana tuntunan din mengajarkan kepada dirinya. Maka disitulah kemudian dia bisa mensikapi ketika rizki itu kurang atau lebih. Nah, ini mungkin yang sederhana. Maka kalau kita melihat ketika seorang sudah ma'rifah, maka dia akan mensikapi dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ketika lebih, dia akan bersyukur kepada Allah karena dia memahami bahwa rizki dan seluruh apa yang dia dapatkan, bahkan dirinya sendiri, bahkan mungkin keluarganya, hartanya, itu semua adalah sarana, fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menguatkan hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita memahami tadi, ketika kita meyakini eksistensi Allah, maka wujud nyatanya adalah beriman kepada apa yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita melihat bagaimana perjalanan Rasulullah, maka betul-betul sejak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tanda dimulainya kerasulan, maka sejak itulah kemudian petunjuk Allah bergulir secara nyata
Dan Rasulullah kita saksikan sendiri, beliau berpribadi, juga berkeluarga, dan juga bermasyarakat. Itu artinya ketika seorang memahami agamanya, maka sebagaimana Rasulullah tadi, maka dia akan selesai dengan sendirinya. Artinya problematika dirinya maka akan bisa diselesaikan. Selanjutnya ketika dia bisa menyelesaikan problematika dirinya, dia akan menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi. Akan timbul rasa tanggung jawabnya terhadap dirinya, terhadap agamanya. Nah, inilah yang menjadi basis dasar, sehingga kemudian dia mampu menghubungkan setiap problematika yang dialaminya untuk kemudian dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah sesungguhnya settingan awal Allah menciptakan kita dan juga kehidupan ini. Kenapa mungkin tanda tanyanya ketika kita melihat hari ini, melihat problematika begitu ruwet? Kalau saya boleh menganalogikan, ini dampak dari tidak makrifah. Tidak makrifah terhadap kehidupan, tidak makrifah terhadap siapa dirinya, siapa Allah, dunia ini, sehingga dunia yang hakikatnya adalah sarana. Maka sebagaimana handphone ini sarana yang dibawa, di dalamnya sudah ada aplikasi yang bawaan pabriknya. Maka ketika handphone ini original masih membawa aplikasi dari pabrik, maka dia akan lancar digunakan sebagaimana fungsinya, yakni sebagai alat komunikasi. Tapi ketika handphone ini sudah kebanyakan mendownload aplikasi, maka biasanya akan timbul loading, justru akan menyusahkan handphone itu sendiri. Begitulah kehidupan ini. Settingan awal ketika seorang memahami bahwa kehidupan ini sesungguhnya kehendak Allah, dan kita hadir di dunia ini adalah sesungguhnya untuk mewujudkan kehendak-kehendak Allah. Apapun posisi yang dinaunginya, yang dijalaninya, sesungguhnya dalam rangka bagaimana agar bisa mewujudkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan ini sesungguhnya sudah diberikan perangkat tadi, aplikasi yang sejak awal, yakni aplikasi Islam. Inna dina indalohil Islam. Sesungguhnya agama sebagai sistem kehidupan, tatanan kehidupan yang diakui oleh Allah, yang direkomendasi oleh Allah adalah Islam. Maka sesungguhnya dengan Islam inilah menjadi solusi. Maka kita harus menyadari itu, dan bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa membuktikan semua itu. Bagaimana agar kita menjadi orang Islam yang betul membawa solusi, bahwa Islam sebagai agama solusi. Tadi sederhana, ketika berkaitan dengan rizki, Islam mengajarkan bahwa sumber rizki adalah Allah, bukan pekerjaan, bukan pabrik, bukan dagangan. Sehingga ketika itu tidak ada, maka kita akan mensikapinya bahwa itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mengalami kebuntuan. Dia akan sikapi dengan sabar atau bersyukur. Itu contoh sederhana. Maka ketika tidak demikian, maka akan menjadi ruwet. Ketika kita mengambil aplikasi di luar Islam, dia misalkan mengambil aplikasi sekulerisme misalnya, atau mengambil aplikasi kapitalisme, materialisme, pluralisme, maka itu tidak akan menjawab kehidupan. Sebagaimana handphone tadi, justru akan menjadi semakin susah digunakan. Nah, ini contoh sederhana. Ketika seseorang menggunakan Islam, Islam itu artinya taslim, tunduk patuh, ridho dengan apa yang Allah berikan. Baik kurang ataupun lebihnya, diyakini bahwa itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cukup pribadi. Ketika seorang sudah selesai dengan dirinya, maka timbul rasa tanggung jawab, sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemetar ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebayang tugas dan tanggung jawabnya yang lebih besar. Nah, ini ketika orang sudah makrifah, maka akan timbul kesadaran dirinya, kemudian memikirkan yang lebih besar tanggung jawabnya, tidak hanya untuk dirinya. Nah, ini maka dia akan kemudian
berkaya lebih besar, dan selalu timbul optimisme, tidak ada kejenuhan, kemudian bahkan frustasi, putus asa. Pemirsa Aslam TV yang dirahmati Allah, terkait dengan makrifah, sehingga ini penting bagaimana kalau dalam konsep tarekat makrifah menjadi puncak, tapi dalam Asar Ali ditegaskan bahwa justru makrifah itu menjadi awal bagaimana kita memahami din, yang dengan din kita kemudian bisa menyelesaikan problematika kehidupan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah wawasan, selanjutnya menjadi sebuah keyakinan dan bisa diejawantahkan dalam kehidupan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.